Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan pelajaran IPA kita dengan materi cahaya. Yang A, sumber cahaya dan benda gelap. Yang pertama dulu sumber cahaya. Apa pula itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri atau benda yang berpijar. Contohnya adalah matahari, bintang, bola lampu yang sedang berpijar, dan lilin yang sedang menyala. Kedua, benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau benda yang tidak berpijar. Benda gelap hanya dapat bercahaya jika ada cahaya yang jatuh padanya. Contohnya adalah bumi, bulan, tembok, kayu, batu, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah berkas cahaya. Apa pula itu berkas cahaya? Nah, cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya merupakan kumpulan sinar-sinar cahaya yang disebut sebagai berkas cahaya. Ini polanya berkas cahaya, ini disebut dengan pola berkas cahaya mengumpul atau konvergen. Kemudian ini berkas cahaya yang menyebar atau istilahnya adalah divergen. Sedangkan yang ini adalah berkas cahaya yang sejajar atau paralel. Nah, ini pengertiannya ya, penjelasannya mengenai berkas cahaya tadi yang ada di pola. Nah, yang pertama adalah berkas cahaya divergen atau menyebar, yaitu berkas cahaya yang sinar-sinarnya berasal dari satu titik. Yang kedua, berkas cahaya konvergen atau mengumpul, yaitu berkas cahaya yang sinar-sinarnya menuju ke satu titik. Kemudian yang ketiga, berkas cahaya sejajar atau paralel, yaitu berkas cahaya yang sinar-sinarnya sejajar satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Nah, apa contohnya cahaya merambat lurus? Anda sekalian pasti pernah menggunakan senter kan waktu lampu mati. Nah, kalau diperhatikan kemana Ananda senterkan, maka seperti membentuk lurus ya. Jadi dia merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ya, apabila Ananda pernah menaruhkan pensil di dalam gelas yang berisi air, nah akan kelihatanlah kalau pensil itu seolah-olah patah. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Makanya di benda bening kita bisa melihat cahaya yang di arah yang lain. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjut. B. Pemantulan cahaya. Apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau istilah lainnya adalah pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya tersebut. Pemantulan dapat terjadi pada cermin. Cermin terbagi 3, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita lihat dulu jenis-jenis pemantulan cahaya. Yang pertama namanya adalah pemantulan baur atau difus, atau bahasa Indonesianya adalah pemantulan yang tidak teratur.
Pemantulan cahaya pada permukaan yang tidak rata atau kasar dan cahaya dipantulkan ke segala arah. Itulah yang disebut dengan pemantulan baur. Nah, ini gambarnya ya. Ini cahaya yang datang, sinar yang datang kemudian dipantulkan. Karena bentuknya tidak rata, permukaan yang tidak rata atau kasar, maka ini pantulannya menjadi tidak sejajar. Kemudian yang kedua namanya adalah pemantulan teratur atau regular. Pemantulan cahaya pada permukaan rata atau halus dan cahaya dipantulkan searah. Nah, ini dia. Oke, sinar datang, ini sinar pantulnya. Kita lanjut mengenai hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini dia. Oke, ini sinar datang, ini sinar pantulnya, dan ini garis normal. Sudut yang terbentuk dari sinar datang dengan garis normal sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul ke garis normal. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, apa pula itu cermin datar? Nah, cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulannya itu datar. Nah, seperti Ananda sekalian bercermin atau berkaca. Nah, ini dia. Ya, ini gambarannya. Ini kita ya umpamakan sebagai benda. Bendanya adalah AB, sedangkan bayangannya adalah A aksen, B aksen. Jarak antara benda dengan cermin itu kita kasih simbol SO. Sedangkan jarak bayangan ke cermin itu kita kasih simbol SI. Nah, ini ada singkatannya. Ada SD, SD ini sinar datang. Ini dari titik B ini dipantulkan ke cermin datar sehingga pantulannya menjadi sinar pantul. Ini dia. Sesuai dengan hukum Snellius. Ya, jadi SD sinar datang, SP adalah sinar pantul. Bagaimana cara melukis bayangan pada cermin datar tadi? Nah, yang pertama, gambarlah sebuah garis, misalnya kita sebut garis itu adalah AB. Kemudian tentukan jarak garis tersebut ke cermin, kita kasih simbol S. Setelah itu, gambar sebuah garis putus-putus di bagian belakang cermin dengan jarak ke cermin sama dengan jarak garis AB ke cermin. Jarak ini yang kita sebut sebagai jarak bayangan atau S aksen atau SI juga boleh. Langkah kedua, lukislah 4 berkas sinar dengan ketentuan sebagai berikut. Sinar 1 berasal dari titik A, kemudian datang tegak lurus ke permukaan bidang cermin. Sesuai dengan hukum Snellius, maka sinar 1 akan dipantulkan kembali ke arah titik A. Kemudian sinar 2 berasal dari titik B, kemudian datang tegak lurus ke permukaan bidang cermin. Dan karena tegak lurus, maka sinar ini juga akan dipantulkan kembali. Sinar 3 berasal dari titik A, kemudian datang menuju titik pantul sinar 2. Dengan menggunakan hukum Snellius, sinar 3 dipantulkan dengan sudut pemantulan sesuai dengan besarnya sudut datang sinar 3, yaitu sebesar alfa. Sinar 4 berasal dari titik B, kemudian menuju di sembarang titik pada permukaan cermin. Sinar 4 ini merupakan sinar yang sejajar dengan sinar 3. Dengan menggunakan hukum Snellius, sinar 4 juga akan dipantulkan dengan sudut pemantulan
sesuai dengan besarnya sudut datang sinar 4, yaitu sebesar beta. Langkah ketiga, tarik garis perpanjangan dengan masing-masing sinar pantul. Perpanjangan garis sinar pantul 1 dan 3 berpotongan di titik A aksen. Sedangkan perpanjangan garis sinar pantul 2 dan 4 berpotongan di titik B aksen. Kemudian tarik garis dari titik A aksen menuju titik B aksen. Nah, garis A aksen B aksen inilah yang merupakan bayangan dari garis AB. Bagaimana Ananda? Udah paham kan bagaimana cara melukis bayangan pada cermin datar? Nah, ini ya. Untuk mengetahui banyaknya bayangan yang dihasilkan oleh dua buah cermin datar yang saling membentuk sudut, bisa kita cari menggunakan rumus. Nah, jadi dua buah cermin datar kita taruh, membentuk sudutnya kita tentukan. Kemudian kita mau tahu bagaimana atau berapa jumlah bayangan yang dihasilkan. Kita menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, dengan keterangannya N adalah banyak bayangan, sedangkan alfa adalah sudut yang dibentuk. Oke, contoh soal. Hitunglah banyaknya bayangan terjadi pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat. Nih, diketahui alfa 30, ditanya N, jawab N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Kita masukkan alfanya tadi 30, berarti 360 per 30 dikurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11.